Selamat jumpa saudara-saudari sekalian yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Permenungan Harian Provinsi MSC Indonesia pada hari ini, Minggu 3 Januari 2021. Hari ini kita merayakan Pesta Epifani, Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan hari ini juga kita merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Dalam kaitan dengan itu, kita akan merenungkan 4 hal pada saat ini juga. Yang pertama tentang bintang. Bila kita mendengar bintang, maka pikiran kita langsung tertuju kepada keadaan malam hari. Karena bintang bersinar di malam hari, bukan pada siang hari. Dan itu artinya kemungkinan besar 3 raja dari timur ini mereka berjalan pada malam hari mengikuti bintang. Memang ada yang mengatakan mereka tidur pada malam hari dan melihat arah bintang, lalu besoknya mereka mengikuti di mana bintang yang mereka lihat pada malam. Tetapi itu ada kemungkinan tersesat karena bisa jadi mereka belok kiri atau belok kanan lalu menjadi sedikit melenceng dari arah yang sebenarnya. Saudara-saudari sekalian, yang paling penting dari pengalaman 3 orang Majus dari timur sehubungan dengan arah bintang ialah analogi kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia ini, di mana Yesus hadir sebagai terang yang menerangi kegelapan pikiran, kegelapan hati, kegelapan rasa, kegelapan perilaku. Itulah yang diterangi oleh Yesus dengan kemudian sabdanya, teladannya memberikan terang. Bukan hanya terang dalam kegelapan, tetapi juga memberikan arah kemana kita berjalan untuk menuju keselamatan. Pokok permenungan yang kedua ialah tentang 3 orang Majus. 3 orang Majus ini sering disebutkan juga sebagai 3 sarjana atau 3 raja. Khusus mengenai 3 raja, kita membayangkan bahwa 3 raja ini datang dari tempat yang berbeda. Karena tidak mungkin di dalam satu wilayah dikuasai oleh 3 raja. Dan hal ini sudah menjadi cerita turun-temurun berupa cerita rakyat di Inggris. Mereka menyebutkan 3 orang itu dari tempat yang berbeda, di mana yang pertama adalah Kaspar. Dia adalah raja dari Tarsus, yang ketika bertemu Yesus, ia mempersembahkan dupa. Dan yang kedua adalah Baltasar, raja dari Ethiopia, yang di dalam gambar dilukiskan sebagai yang berjenggot. Ketika bertemu Yesus, ia mempersembahkan kemenyan. Yang ketiga adalah Melkior, adalah raja Arabia. Ketika bertemu Yesus, ia mempersembahkan emas. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, luar biasa, 3 orang Majus dari timur ini hampir memiliki segala aspek kehidupan. Mereka memiliki kekuasaan sebagai raja, memiliki pengetahuan yang luar biasa karena mereka dapat membaca bintang dan makna bintang itu. Dan yang ketiga, mereka memiliki harta yang luar biasa yang dipersembahkan kepada bayi Yesus. Ini menjadi contoh teladan yang luar biasa bagi kita sekalian, bahwa kekuasaan dan juga pengetahuan dan harta hanyalah sarana untuk mencari keselamatan. Yang ketiga, saudara-saudari sekalian, kita merenungkan tentang ensiklik Laudato Si. Ensiklik Laudato Si ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 24 Mei 2015, yang isinya tentang alam semesta atau alam raya dan khususnya tentang pemeliharaan lingkungan.
Mengapa saya mengajak kita merenungkan ensiklik Laudato Si? Karena 3 orang Majus dari timur itu berjalan untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus yang lahir di mana? Yaitu lahir di tengah alam yang bebas, di tengah kesunyian. Yang ada hanyalah para gembala dan juga hewan pemeliharaan mereka serta kandang. Dan ini membuat saya mengingat akan peristiwa atau pengalaman yang dialami oleh orang-orang Papua pada zaman dulu, di mana apabila seorang ibu hendak melahirkan, maka mereka bawa ke hutan, dan ia melahirkan di hutan. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu setelah itu dibawa kembali ke kampung. Bahkan saya sendiri juga lahir di hutan. Dan ya, tidak seperti anak-anak muda sekarang, mereka sudah kebanyakan lahir di kampung atau di rumah sakit, sedangkan saya masih termasuk generasi yang lahir di hutan. Ketika kita bertanya kepada orang tua, kenapa harus demikian? Dan mereka mengatakan, kamu lahir di hutan supaya jangan lupa hutan. Kamu harus memelihara hutan karena hutan itu adalah kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, saya melihat ada kemiripan di mana Yesus sendiri juga lahir di alam bebas. Boleh dikatakan lahir di hutan. Oleh karena itu, relevansi dari ensiklik Laudato Si ialah mari kita memelihara hutan, memelihara lingkungan, karena disitulah juga tempat Yesus lahir, tempat kelahiran penyelamat kita. Saudara-saudari sekalian, kita berlanjut kepada poin yang berikut atau yang terakhir, yaitu tentang anak misioner sedunia. Sebenarnya perayaan anak misioner ini sudah berlangsung cukup lama. Bahkan pada tahun ini 2021 sudah merupakan perayaan yang ke-178. Tetapi perayaan yang dirayakan pada hari ini sebagai hari anak misioner bersamaan dengan Epifani atau penampakan Tuhan itu baru ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 4 Desember 1950 bahwa perayaan Hari Anak Misioner Sedunia dirayakan pada minggu pertama dari bulan Januari setiap tahun, bersamaan dengan Hari Raya Epifani atau Hari Raya Penampakan Tuhan. Kenapa demikian? Karena ada kaitan antara kanak-kanak Yesus dan juga 3 raja yang mempersembahkan segala sesuatu kepada kanak-kanak Yesus, di mana anak-anak itu diajarkan untuk menjadi anak-anak yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Walaupun mereka memiliki jabatan mungkin, atau memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki harta yang lumayan, tetapi itu tidak dijadikan sebagai tujuan hidup, tetapi merupakan sarana untuk mencari keselamatan sebagaimana yang diteladankan oleh 3 raja dari timur, di mana mempersembahkan sesuatu kepada Sang Penyelamat itu. Saudara-saudari sekalian terkasih, ketika mempersiapkan sakramen perkawinan bagi keluarga-keluarga yang hendak menikah, saya selalu mengatakan salah satu indikator keberhasilan kamu sebagai keluarga Kristen, terutama sebagai keluarga Katolik, ialah mempersembahkan generasi terbaik untuk gereja dan untuk masyarakat. Anak itu kalau sudah mulai remaja atau pemuda, seringkali sudah menggunakan pikirannya sendiri, sehingga anak memang baiklah bila dididik sejak masih bayi, kanak-kanak, karena itu menjadi dasar untuk perjalanan selanjutnya, sehingga anak-anak itu mungkin akan lebih taat, lebih patuh, dan belajar untuk menjadi generasi terbaik bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Tuhan memberkati.